Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarman dengan NIM 41121124. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS penelitian karya ilmiah. Yang selanjutnya yang saya tunjukkan adalah screen recorder dari video penjelasan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarman dengan NIM 41121124, program studi Teknik Informatika, ingin mempresentasikan jawaban dari UAS penelitian karya ilmiah. Berikut hasil dari jawaban UAS saya. Yang pertama adalah jawaban UAS saya adalah membahas tentang artikel dari Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis dengan judul Implementasi Pengembangan Aplikasi Sistem Manajemen Aset Berbasis Web menggunakan metode waterfall untuk mengoptimalkan penggunaan aset pada PT Hutama Karya Persero. Nomor 1, pertanyaan tentang abstrak dalam artikel ini. Menurut saya, abstrak dalam artikel ini mempunyai beberapa komponen penting yang dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa PT Hutama Karya masih menggunakan sistem manual untuk mengelola aset yang menyebabkan berbagai kesalahan seperti penamaan aset yang salah dan ketidaksesuaian data. Hal ini menjadikan dasar mengapa penelitian ini dilakukan. Yang kedua, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem manajemen aset berbasis web yang terkomputerisasi untuk mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan aset. Kemudian metodologinya adalah penelitian ini menggunakan metode waterfall yang dalam sistemnya itu ada tahapan seperti analisis, perancangan, pengkodean, pengujian, dan implementasi. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen aset berbasis web yang mau dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, frameworknya kode Exner 3, kemudian pengujiannya itu menggunakan black box. Nah, kesimpulannya adalah aplikasi ini membantu PT Hutama Karya dalam mengelola aset yang dengan lebih efektif, mengoptimalkan penggunaan aset, dan memastikan proses pengelolaan yang lebih cepat dan akurat. Kemudian saya berpendapat untuk abstrak. Ya, pendapat saya itu abstraknya itu sudah cukup ya mencakup inti dari artikel karena memberikan gambaran singkat mengenai masalah seperti tujuan, metode, hasil, dan manfaat dari penelitian. Namun sedikit kritik aja karena abstraknya itu padat dan langsung pada poin utama. Mungkin pada bagian yang bisa diperjelas untuk pembaca itu seperti istilah teknis ya, misalnya penjelasan tentang metode waterfall atau sistem pengujian black box itu seperti apa. Kemudian soal nomor kedua adalah komponen di latar belakang artikel tersebut adalah yang pertama itu ada masalah yang diangkat. Masalahnya adalah seperti dijelaskan di awal bahwa PT Hutama Karya itu masih menggunakan manual. Pencatatannya kadang menggunakan tulisan tangan dan juga Microsoft Excel. Nah, masalah ini kan menyebabkan seperti kesalahan dalam penamaan aset, salah kode aset, data ganda, dan ketidaksesuaian data. Urgensi penelitian ini apa itu? Urgensinya adalah karena pengelolaan aset ini berdampak pada efektivitas kerja dan kualitas data yang merupakan aset strategis perusahaan. Pada saat di era digital ini memang sangat diperlukan yang lebih modern untuk mengelola aset secara terintegrasi. Tinjauan pustaka itu latar belakangnya itu ya secara tidak langsung pentingnya sistem manajemen aset optimal. Nah, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan data yang berkualitas tinggi ini memberikan keuntungan strategis. Tujuan penelitiannya ya terus jelas saja mengembangkan
sistem manajemen aset berbasis web menggunakan metode waterfall. Kemudian latar belakang itu membantu pembaca nggak nih? Menurut saya latar belakang ini ya sudah cukup informatif dan terstruktur. Mungkin sedikit kritik aja, mungkin bisa ditambahkan data kuantitatif seperti jumlah kesalahannya itu apa aja nih, data yang jelas lah, yang akurat gitu ya. Sehingga bisa bisa dibayangkan nih sama pembaca dampak nyata dari masalah tersebut itu apa sih, seperti itu. Selain tinjauan pustaka itu dapat diperluas bahwa solusi yang ditawarkan telah berhasil diterapkan di konteks lain. Hal ini memperkuat dasar penelitian. Kemudian yang ketiga adalah nomor 3 itu penjelasan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode waterfall. Yang langkah-langkahnya itu adalah dengan analisis atau memahami masalah, itu ada observasi juga, kemudian perancangan, membuat desain UI UX-nya, diagramnya dan segala macam, kemudian implementasinya dengan membuat coding dengan PHP dan kode Eigner, kemudian pengujiannya dengan mengecek menggunakan black box testing, kemudian pemeliharaannya adalah memperbaiki bug dan meningkatkan sistem setelah digunakan. Alat yang digunakan itu softwarenya ada Visual Studio Code, PHP, kode Eigner, MySQL, dan Bootstrap. Hardware-nya adalah prosesor Intel Core i5, RAM 16GB, keyboard, dan mouse. Pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara dengan staff IT untuk mengetahui kebutuhan sistem, kemudian studi literaturnya mempelajari dokumen dan data terkait. Metode analisisnya adalah menganalisis kebutuhan dan sistem yang ada, menguji fungsi sistem dengan black box testing. Nah, apakah metodologinya sudah jelas dan sesuai? Menurut saya metodologinya yang dijelaskan cukup jelas karena tahapan waterfall diuraikan dengan rinci dan analisis hingga pemeliharaan setiap langkahnya mendukung pencapaian tujuan penelitian, yaitu mengembangkan sistem manajemen aset berbasis web yang optimal. Nomor 4, penjelasan tentang publikasi artikel dan jenis style citasinya. Nama jurnalnya adalah Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis, akreditasinya dari Sinta 5, tahun publikasinya itu 2023. Biayanya itu tidak dicantumkan di situ, saya cari infonya nggak ketemu di jurnal tersebut. Kemudian untuk plagiasinya juga saya tidak menemukan dari sumbernya langsung ya, dari jurnal tersebut. Saya dapat dari pencarian Google, saya menemukan di halaman detik.com bahwa minimal plagiasi jurnal Sinta 5 adalah 20-35%. Style citasinya itu menggunakan gaya IEEE style atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. Karena cirinya apa? Karena menggunakan angka di dalam kurung siku. Baik, kemudian perbandingan nomor 5 adalah perbandingan artikel saya dengan artikel yang artikel utama karya ini. Nah, artikel utama karya itu lebih jelas dan terstruktur, mulai dari latar belakangnya sampai hasil penelitiannya yang mendetail. Sedangkan di artikel saya itu masih ada bagian yang kosong, ya, bagian hasil yang kosong karena memang belum diisi, karena belum diinstruksikan untuk diisi. Kemudian referensi di utama karya itu lebih banyak mendukung penelitian. Nah, kalau di artikel saya referensinya masih terbatas ya, karena memang belum lengkap sih artikel saya sih, baru dasarnya aja. Jadi kurang kuat untuk meyakinkan membaca. Metodenya jelas berbeda. Metode dari artikel utama karya itu kan waterfall ya. Kalau saya pakai metode agile yang dipakai di artikel saya. Dan langkahnya juga masih belum secara detail saya jelaskan, jadi mungkin masih membuat bingung lah pengembangannya ya. Untuk perbaikan, maka artikel saya akan ditambah data hasil penelitiannya, referensinya diperpanjang, dan penjelasan tentang metode agile-nya lebih detail. Kesimpulannya juga bisa dibuat lebih dalam, misalnya soal dampak aplikasi ke perusahaan, dan begitu artikelnya jadi lebih menarik dan kredibel. Terima kasih atas pengertian dan perhatiannya. Saya telah memberikan presentasi untuk
jawaban UAS kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.